Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk mengatasi rasa kerakusan, ketamakan kami dalam harta, dalam sikap, supaya kami rendah hati dan mau berbagi bagi orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari-hari ini di media massa kita diributkan dengan soal-soal yang kerakusan, keserakahan, ketamakan, terutama dari kantor pajak. Ya. Kita lihat kasus Rafael, kasus beberapa pejabat pajak di desa, di daerah-daerah yang memamerkan kemewahan hidupnya, rumah, harta benda dengan berbagai macam tanah, rumah, mobil, segala macam. Ya. Dan juga kemewahan-kemewahan yang ditunjukkan oleh beberapa orang yang taruhannya begitu super mewah, seperti sultan, gelar-gelar seperti itu. Ya. Dan kita lihat seperti kasus yang kita sedang cermati ini yang dilihat di dalam masyarakat, yaitu bahwa orang-orang ini justru bayar pajaknya justru tidak seperti yang apa dia. Jadi artinya betapa pelitnya, betapa serakahnya orang ini. Ya. Bayar pajak pun dipotong-potong. Ya. Rumah yang mewah pun hanya bayar pajak setahun cuma berapa. Ya, jadi kita lihat suatu gejala dalam masyarakat kita yang mengagung-agungkan kekayaan, mengagung-agungkan ke harta benda dan keserakahan. Ya. Dan inilah yang sedang terjadi. Dan itu sudah dikatakan Yesus, bagaimana si orang kaya itu berpesta pora setiap hari, makan-makan dan seterusnya, dengan baju, dengan rumah yang mewah, tetapi tidak peduli dengan seorang yang bernama Lazarus yang berdiri dan yang ada di depan rumahnya. Jadi inilah cinta diri yang harus kita sadari sungguh-sungguh, cinta diri, ya. Ya. Mengagungkan dan dengan segala sesuatu yang dia miliki dan tidak peduli dengan orang lain. Ya, tidak peduli dengan orang lain. Cinta diri. Ya. Meskipun dia tidak berbuat dosa bagi orang lain, tetapi cinta diri inilah merupakan dosa yang perlu kita perhitungkan dan kita sadari dalam masa prapaskah ini. Ya. Dalam masa prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan, untuk melepaskan, untuk membebaskan dari kecenderungan kita untuk cinta diri. Saya sudah mengatakan ada 7 dosa yang selalu menggelayut dalam hidup kita, yang membuat diri kita menjadi pusat segala sesuatu. Serakah, cabul, iri hati, marah, kemudian marah, malas, sombong, angkuh. Itu semua adalah berbagai macam cinta diri yang terungkap dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Maka mari saudaraku terkasih, di zaman yang sekarang ini seperti ini, ya, ketika orang mengagung-agungkan harta, ketika orang mengagungkan kekayaan, mengagungkan diri mereka sendiri, kita diingatkan Tuhan. Ya, sekali lagi kita diingatkan Tuhan untuk sadar bahwa bukan kita yang menjadi pusat. Ya, dalam bacaan pertama hari ini dikatakan juga, ya, celakalah orang yang mengagungkan dirinya sendiri, yang cinta diri, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya. Orang yang demikian yang mengandalkan akan seperti mengalami, meskipun dia kaya dan segala macam, tapi juga mengalami kesulitan dalam kehidupan, kedamaian, tidak ada damai, tidak ada tentram, ya, penuh ketakutan, penuh kecemasan, ya, kelicikan, hati manusia yang licik, dikatakan begitu. Dan ini harus kita sadari sungguh-sungguh bahwa hati kita itu licik, ya, hati kita itu jahat, hati kita itu
penuh dengan keserakan dan penuh dengan kejahatan. Saya sudah mengatakan dalam perjanjian lama berkali-kali kita melihat bagaimana Tuhan itu kecewa dengan manusia yang mengagungkan dirinya sendiri. Hati manusia jahat seperti pengalaman dari Babel, ya, pengalaman dari Nuh, gitu kan, di mana dikatakan Tuhan seperti kecewa, ya, dan ingin menghapus segala manusia. Maka badai tsunami dan banjir yang meluap-luap itu menghancurkan banyak orang dan menyelamatkan sebagian dari orang yang dalam bahtera itu, keluarga Nuh sendiri dan beberapa binatang di dalamnya. Jadi itulah saudaraku terkasih, gambaran bahwa Tuhan juga akan menghancurkan juga orang-orang yang cinta diri, yang haus akan hidup dalam keberdosaan itu. Nah, bahtera itu adalah gereja, kita semua, ya, dilindungi dan bersandar kepada Tuhan dan tidak mengagungkan diri sendiri. Semoga kita masuk dalam bahtera yang peduli dan mengandalkan Tuhan, bukan orang yang gak peduli dan dihancurkan oleh Tuhan dengan berbagai macam bentuk dan cara, misalnya dengan gempa bumi, misalnya dengan dengan harta yang berkelimpahan, gak peduli dengan orang lain. Semoga kita diingatkan untuk belajar peduli dengan orang lain dan mendapatkan harta dengan cara yang layak dan pantas, ya. Godaan itu besar, sangat besar, ya, ketika orang mengagungkan dirinya sendiri, ya. Maka mari saudaraku, semoga kita tidak mengagungkan diri kita sendiri, ya, cinta diri kita lalai untuk tidak berbuat baik kepada orang lain dan mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kehebatan sendiri. Tuhan memberkati Anda dan semua, supaya kita sadar, supaya kita dapat melepaskan diri, lepas bebas dari segala harta, kekayaan, dan segala sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Mengagungkan diri sendiri, cinta diri, tamak, serakah, kikir. Tuhan memberkati Anda. Mari kita sadar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Semoga kita tidak mengagungkan hidup kita dalam nama Tuhan. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.